Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini akan membahas mengenai film dokumenter dengan tema Hutan Amazon. Hutan Amazon yang terbentang di 9 negara dengan luas mencapai 5,5 juta kilometer persegi adalah hutan hujan terbesar di dunia dan merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Tempat ini penuh dengan kehidupan banyak, di antaranya yang belum terungkap oleh ilmu pengetahuan. Dalam episode kali ini, kami akan membahas mengenai beberapa penghuni paling ikonik dari hutan Amazon itu, mulai dari anaconda kolosal yang mengagumkan, kukang yang tenang dan santai, kaiman yang dingin dan mematikan, tarantula yang menakutkan, hingga lumba-lumba sungai Amazon yang misterius dan mengesankan. Setiap spesies ini memberikan wawasan unik tentang kekayaan dan keragaman ekosistem Amazon yang luar biasa. Saya akan menjelaskan mengenai binatang kaiman. Kaiman adalah anggota ordo buaya. Perlu diketahui bahwa kaiman adalah predator terbesar lainnya di saluran air Amazon yang memiliki 6 spesies. Dengan kaki berselaput dan ekor yang tebal, kaiman dianggap sebagai salah satu makhluk yang paling beradaptasi di dunia. Kaiman adalah perenang hebat yang hidup di sungai dan danau Amazon. Mereka sering berburu menggunakan matanya yang besar dengan pupil vertikal yang memungkinkan mereka melihat dengan jelas di malam hari, dan kelopak matanya yang transparan yang melindungi mereka dan memberikan penglihatan yang lebih jelas. Selain menggunakan indera penglihatannya, kaiman juga menyambar mangsa secara kuat dengan rahangnya yang bergigi. Kaiman adalah predator oportunistik yang mengeksploitasi sumber makanan apapun yang paling berlimpah. Contohnya seperti ikan, amfibi, serangga, siput, dan reptil lain, serta mamalia besar. Ketika musim kemarau tiba, kaiman dapat bertahan tanpa makanan selama berbulan-bulan. Karena mereka berdarah dingin, mereka tidak memerlukan banyak energi untuk menghasilkan panas. Jadi mereka dapat mengurangi kegiatan berburu. Ketika waktunya tiba, kaiman juga dapat melakukan kanibalisme. Perubahan iklim menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi jenis kelamin buaya. Suhu telur buaya saat disimpan di tukik adalah sekitar 30 derajat Celcius. Pemanasan global menyebabkan tukik sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dan kecenderungan betina hanya 4 derajat lebih tinggi. Para ilmuwan khawatir tentang kemungkinan ada populasi kaiman jantan yang lebih besar. Akankah spesies kuno ini mampu menyesuaikan diri dengan dunia yang berubah sebegitu cepat? Karena banyak yang ingin mendapatkan kulit hati kaiman yang berharga. Kaiman telah bangkit sebelum pernah diburu hingga hampir punah. Hal ini tentunya dapat menyebabkan ketidakseimbangan di lingkungan Amazon. Sloth atau kungkang juga merupakan bagian dari ekosistem hutan Amazon. Kungkang sendiri banyak ditemui di Amerika Selatan. Kungkang dikenal sebagai mamalia yang tidak mencolok dan tersembunyi di kanopi hutan hujan. Kungkang di Amazon sering bertengger di pohon Cecropia, atau yang juga dikenal sebagai pohon sloth. Tubuh kungkang dilapisi dengan rambut bulu yang tebal, panjang, dan lebat. Hal ini membantu kungkang dalam menghadapi curah hujan yang tinggi dan kelembapan tinggi di hutan Amazon. Karena rambut dan bulu yang tebal tadi, kungkang juga menjadi habitat dari kecoa, kumbang, dan hewan sejenisnya. Kungkang juga menjalin hubungan simbiosis mutualisme dengan alga. Alga melindungi dirinya dan mendapat air dari tubuh kungkang. Hal ini dilakukan alga dengan cara menempel di tubuh kungkang. Sedangkan kungkang mendapat nutrisi dari alga melalui kulitnya dan sebagai kamuflase.
Kungkang kebun mampu meningkatkan pola makan mereka yang miskin nutrisi. Mereka memiliki jaringan otot sekitar 20% lebih sedikit dibandingkan kebanyakan kungkang lainnya. Kungkang adalah mamalia yang tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dengan cepat. Kungkang berada di bawah kekuasaan banyak predator di Amazon. Predator itu seperti jaguar. Kungkang memang pemanjat yang ahli, namun tidak dapat berbuat banyak untuk mempertahankan diri dari aliran kucing ini. Pada siang hari, kungkang hanya bergerak jika diperlukan, dan kungkang sering tinggal di pohon yang sama selama bertahun-tahun. Ketika kungkang bergerak, mereka tenang, lembut, dan lambat, meminimalkan gangguan pada dedaunan dan tidak pernah menarik perhatian. Pergerakan seperti ini membuat predator sama sekali tidak menyadari kehadiran mereka. Dapat disebutkan bahwa kungkang adalah penguasa Amazon. Namun, kesuksesan mereka di hutan tropis ini harus dibayar dengan kungkang yang tidak mampu bertahan hidup di luar habitat spesifik mereka seperti perwujudan dari interkonektivitas alam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan tentang tarantula. Jadi ini ya, tarantula ya. Tarantula. Jadi hutan hujan Amazon terkenal karena kekayaan fauna dan flora yang luar biasa. Di antara fauna seperti jaguar, duyung, sloth, taucan, kupu-kupu, beragam tanaman obat, dan juga 3.600 spesies laba-laba. Tarantula adalah laba-laba terbesar di dunia, dan varietas yang berada di hutan Amazon adalah salah satu varietas terbesar di dunia. Oke, lanjut. Tarantula dewasa umumnya berukuran hingga 13 inci. Meskipun tarantula merupakan laba-laba terbesar di Amazon, gigitan mereka tidak beracun. Gigitan dari tarantula biasanya terasa seperti sengatan lebah atau tawon dan tidak memiliki efek berkelanjutan. Oke. Selain itu, tarantula juga memiliki bulu berduri yang ada di sekujur tubuhnya sebagai pertahanan. Laba-laba raksasa ini hidup di liang tanah atau di sebuah sarang pada puncak pohon. Namun, mereka lebih sering ditemukan berkeliaran di batang-batang pohon pada siang ataupun malam hari daripada rumahnya. Tarantula memiliki sedikit musuh alami, tetapi tawon Pepsis adalah sebuah pengecualian. Tawon tersebut akan melumpuhkan tarantula dengan sengatannya dan meletakkan telurnya di tubuh laba-laba. Ketika telur menetas, larva tawon akan memakan tarantula yang masih hidup. Dalam bereproduksi, tarantula memiliki sebuah ritual. Ritual kawin tarantula dimulai ketika jantan membuat jaring dan menaruh sperma di permukaannya. Jantan akan melakukan kopulasi dengan menggunakan pedipalps-nya atau anggota tubuh pendek mirip kaki yang terletak di dekat mulut, dan kemudian berlari menjauh jika sempat. Bila tidak, pasangan betina akan memakannya. Betina menutup telur dan sperma dalam kepompong lalu menjaganya selama 6 bulan hingga 9 minggu hingga 500 atau 1.000 tarantula menetas. Lumba-lumba sungai Amazon juga dikenal sebagai lumba-lumba boto, yang merupakan lumba-lumba air tawar terbesar di dunia. Hewan ini masih menjadi sebuah misteri karena kelangkaannya. Masih banyak sekali yang belum kita ketahui mengenai hewan unik ini. Lumba-lumba boto tidak sama seperti hewan-hewan lain yang ada di Amazon. Mereka menghabiskan seumur hidupnya di perairan keruk Amazon dan bisa melakukan adaptasi yang sangat baik. Sirip boto yang lebar dan panjang serta sirip punggung yang rendah memberikan mereka kemampuan untuk melakukan manuver yang ekstrim, bahkan di perairan yang dangkal. Lumba-lumba boto juga memiliki tulang leher yang tidak menyatu, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan memutar kepalanya sejauh 180 derajat di kedua sisi. Meskipun kelihatannya mereka memiliki banyak kelebihan, tapi terdapat rintangan yang membuat mereka harus beradaptasi dalam menavigasi laju mereka yang tersumbat di bawah air. Lumba-lumba boto menggunakan sistem ekolokasi untuk bernavigasi dan menemukan mangsa dengan akurasi yang tepat dengan matanya yang kecil. Pada saat mereka berburu mangsanya, tidak selamanya dia bisa melihat dengan baik. Saat berburu ikan, kura-kura, dan krustasea di perairan gelap di Amazon, mereka tidak lagi mengandalkan penglihatannya, melainkan mereka menggunakan punuk yang besar di kepalanya untuk
navigasi mereka agar bisa melihat dengan baik. Mereka juga memiliki moncong yang besar dan panjang, sehingga memungkinkan lumba-lumba boto untuk menangkap mangsanya yang ada di bawah batang-batang kayu kecil atau menenggelamkan semak-semak yang digunakan untuk mereka bersembunyi. Oke, selanjutnya yaitu semakin banyaknya adaptasi khusus yang dilakukan oleh lumba-lumba boto di Sungai Amazon menyebabkan mereka jauh lebih lambat dibandingkan kerabat jauh mereka yang berada di lautan. Namun, hal tersebut tidak merugikan lumba-lumba boto itu sendiri karena di Sungai Amazon tidak ada pemangsa alami lainnya. Memang dibilang tidak ada pemangsa alami, tetapi di sana masih ada manusia. Namun, di sisi lain, suku-suku tradisional Amazon melindungi lumba-lumba boto dan percaya bahwa mereka adalah hewan yang mampu berubah menjadi manusia. Akhir-akhir ini, marak pabrik dan penangkapan ikan liar mengancam habitat mereka dan sumber makanan yang mereka andalkan. Perubahan iklim juga menjadi salah satu ancaman yang mengubah banjir tahunan di Amazon menjadi tidak tentu. Karena tidak dapat bertahan hidup di air asin, lumba-lumba boto tidak punya tempat lain untuk pergi karena populasi spesies misterius ini sangat sulit untuk diprediksi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melindungi mereka adalah melestarikan ekosistem Sungai Amazon itu sendiri. Anaconda adalah jenis ular besar yang mendiami lingkungan bahar air di Amerika Selatan. Dua spesies yang paling terkenal adalah anaconda hijau dan anaconda kuning. Anaconda hijau, yang merupakan salah satu ular terbesar di dunia, dapat tumbuh hingga lebih dari 7 meter panjangnya. Ular ini memiliki tubuh yang tebal dan kuat, serta dapat menelan mangsanya secara utuh. Mereka biasanya memilih habitat di daerah rawa-rawa, sungai, dan danau, di mana mereka bersembunyi di dalam air untuk memudahkan berburu. Anaconda adalah pemangsa yang dominan dan mangsa utamanya meliputi mamalia, burung, dan kandang-kandang buaya. Meskipun reputasinya seringkali dipercayai lebih besar daripada kenyataannya, anaconda merupakan predator yang efisien dalam ekosistemnya. Meski ukuran dan penampilannya yang menakutkan, anaconda cenderung bersifat pemalu dan akan menghindari manusia selama mungkin. Meskipun demikian, perburuan dan kehilangan habitat alami mengancam populasi anaconda di beberapa wilayah. Kesimpulan yang kami dapat, hutan Amazon sering disebut sebagai paru-paru bumi, memiliki peran penting dalam ekosistem global, dikenal akan keanekaragaman hayatinya, termasuk anaconda, kukang, kaiman, tarantula, dan juga lumba-lumba boto. Amazon berkontribusi sekitar 20% dari oksigen dunia. Lebih dari itu, hutan ini berperan penting dalam mengurangi gas rumah kaca di atmosfer. Namun, dengan laju deforestasi saat ini, diperkirakan dalam 50 tahun mendatang, hutan Amazon yang luas ini mungkin menghilang. Meskipun upaya konservasi telah berhasil mengurangi deforestasi ini, namun Amazon tetap terancam dan terus menyusut. Sekarang, lebih dari sebelumnya, planet ini membutuhkan paru-parunya. Oleh karena itu, perlindungan yang lebih besar diperlukan untuk menjaga Amazon agar dapat terus mendukung di kehidupan bumi. Perubahan ini memperjelas pentingnya Amazon dalam produksi oksigen dan peranannya dalam mengurangi gas rumah kaca, serta menekankan urgensi perlindungan yang lebih besar untuk hutan ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton.